Tuhan yang akan membawa kita di dalam sebuah firman Tuhan. Salam. Halo, selamat pagi. Kita meneruskan cara kita pada pagi ini dengan mengambil roti dan air sebagai satu simbolik kepada tubuh dan darah Yesus. Mari kita sama-sama siapkan hati dan pribadi kita untuk terlibat dalam perjamuan suci pada pagi ini. Saya mau kita melihat dari Matius 26. Mari kita sama-sama melihat dari Matius 26 sebagai dasar kita untuk mengambil perjamuan suci pada hari ini. Matius 26 ayat 26 sampai yang ke-29. Matius 26 mulai baca dari ayat 26 sampai yang ke-29. Firman Tuhan berkata demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerjaan Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi pada pagi ini kami ingat akan satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya dan mengikuti Engkau. Engkau adalah Tuhan yang pertama-tama mengadakan perjamuan ini bersama dengan murid-murid-Mu. Roti adalah lambang kepada tubuh-Mu, dan air adalah lambang kepada darah-Mu. Tubuh dan darah Tuhan telah dipersembahkan sebagai satu jalan untuk menyelamatkan kami. Pada hari ini Tuhan Yesus, kami mau mengambil roti dan air sebagai satu acara mengingat akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Berkati kami semua, dan biarlah iman dan kasih kami semakin bertambah-tambah kepada Engkau, dan kami semakin dipakai oleh Tuhan dalam karya dan pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, ini merupakan satu acara yang sangat penting. Sebenarnya acara perjamuan ini merupakan satu acara di mana kita ingat hubungan kita dengan Tuhan. Apabila kita percaya Yesus pernah mati untuk kita, pernah disalibkan dan pernah dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, maka kita sebenarnya percaya kita kepada hanya Dia yang boleh menyelamatkan kita. Oleh itu pada pagi ini, apabila kita ambil roti dan air, kita harus katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah dan pernah mati untukku. Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jadi apabila roti dan air diedarkan di tengah-tengah kita pegang dulu, kita akan makan dan minum bersama. Ya, untuk kebiasaan yang kita lakukan, kita akan pegang dan kita akan makan dan minum bersama-sama. Satu perkara yang sangat penting juga, apabila kamu dan kita semua sudah mempunyai hubungan, mempunyai persekutuan dengan Tuhan Yesus, maka hubungan kita itulah yang memampukan kita untuk hidup bagi Tuhan. Sebagai orang percaya, orang Kristen, sebenarnya untuk melakukan firman Tuhan itu adalah sangat susah bagi diri kita sendiri. Tetapi rahasia kenapa kita boleh melakukan firman Tuhan itu adalah oleh karena persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Kita harus ingat bahwa hanya Dialah yang mampu kita melakukan firman Tuhan.
Hanya Dialah yang memampukan kita untuk melakukan dan mengikuti rencana dan kehendak Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita perlu percaya Yesus itulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Apabila kita memahami arti percobaan ini, maka kita percaya juga Dialah satu-satunya yang boleh menolong kita untuk melakukan firman Tuhan, untuk hidup bagi Tuhan. Kita ingat satu firman Tuhan yang mengatakan kamu adalah terang dan garam bagi dunia ini. Untuk menjadi terang dan garam itu bukan senang, saudara. Walaupun kamu reverend, walaupun kamu pendeta, walaupun kamu pastor, kamu tinggi teologi apapun, kamu dan kita semua tidak mungkin dapat menjadi terang dan garam kalau bukan ada penyertaan Tuhan. Jadi kalimat itu macam simple, sederhana, tapi sebenarnya melakukan itu tidak mudah. Tidak mudah dengan kekuatan hikmat kita sendiri. Banyak teks firman Tuhan yang menyatakan kamu adalah saksi Tuhan, kamu adalah utusan Tuhan, kamu adalah alat Tuhan, apatah lagi kamu adalah anak Tuhan. Untuk menjadi anak Tuhan tidak mudah, saudara. Anak Tuhan itu memperkenalkan siapa Tuhan kita, memperkenalkan siapa Bapa kita, itu tidak mudah, saudara. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan adanya penyertaan Tuhan, tidak mudah. Jadi itu sebabnya kita harus akui Dia dalam kehidupan kita. Kesempatan pada pagi ini kita harus menguji hubungan kita dengan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana hubungan kamu dengan Tuhan, saya tidak tahu. Reverend manapun tidak tahu hubungan seseorang dengan Tuhan. Tetapi yang tahu hubungan kamu dengan Tuhan adalah Tuhan sendiri. Amin. Jadi pada pagi ini saya mau kita uji bagaimana selama ini. Bagaimana selama ini, apakah saya ikut Tuhan? Apakah Tuhan ada bersama dengan saya? Jadi ini sangat penting untuk menjadi gereja Tuhan, untuk menjadi hamba Tuhan seperti saya. Sangat penting kalau saya bersama dengan Tuhan, Tuhan bersama dengan saya. Itu sebabnya apabila kita ambil roti, kita harus percaya hanya tubuh Yesus. Hanya melalui tubuh Yesus, hanya melalui darah Yesus, saya boleh diselamatkan. Tiada jalan lain. Tiada jalan lain bagaimana kita boleh diselamatkan. Bagaimana kita boleh menjadi anak Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Itulah Yesus katakan, ambillah, makanlah roti ini sebagai peringatan akan aku. Jadi itu adalah satu kesempatan kita ingat, oh Dia adalah Tuhan. Dia adalah pribadi yang pernah mati bagiku. Dia adalah pribadi yang satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang lain. Jadi apabila kita memahami arti perjamuan ini dan kita percaya bahwa Dia hanya satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita tidak akan putus hubungan. Tidak akan putus hubungan dengan Dia. Setiap hari kita akan terus berdoa kepada Dia. Saya tidak tahu berapa kali kamu berdoa kepada Tuhan satu hari. Saya tidak tahu. Tapi saya tidak memaksa kamu berapa kali pun kamu berdoa. Saya tidak memaksa. Tetapi harus ada hubungan, harus ada perjumpaan kamu dengan Tuhan melalui doa. Perjumpaan kita dengan Tuhan bukan hari Minggu, saudara. Bukan hari Minggu. Perjumpaan antara kita dengan Tuhan bukan waktu kita ada kesusahan, tidak. Kita harus berjumpa dengan Tuhan melalui doa setiap hari. Dalam satu hari berapa kali pun kita boleh mengadakan hubungan. Itu adalah satu tanda bahwa kita ada hubungan, persekutuan dengan Tuhan. Seperti mana yang kita ingat pada hari ini, roti dan air adalah lambang kepada tubuh dan darah Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih, ini adalah satu peristiwa, satu masa kita harus pastikan kamu dan kita dengan Tuhan itu tidak pernah jauh. Tuhan tidak pernah jauh di hati kita. Roh Tuhan selalu di hati, firman Tuhan selalu di hati, itu tandanya kita tidak pernah jauh daripada Tuhan. Apabila Tuhan tidak pernah jauh daripada kita, itulah yang membuat kita boleh melakukan firman Tuhan. Itulah yang menyebabkan kita boleh menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Itulah yang membolehkan kita menjadi alat Tuhan. Jadi Tuhan sebenarnya mau pakai kita semua menjadi terang dan garam.
Tuhan mau pakai kita semua menjadi alatnya, bukan referan saja, bukan pastornya, tapi semua orang percaya. Amin. Semua orang percaya mau dipakai Tuhan. Tetapi bagaimana Tuhan boleh pakai kita kalau kita jauh-jauh daripada Tuhan? Tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan boleh pakai kita kalau kita tidak biasa bercakap dengan Dia melalui doa, tidak biasa baca firman-Nya, tidak biasa menyembah Dia. Menyembah Tuhan, ibadah itu bukan hari Minggu saja, ibadah itu setiap hari. Roma 12 ayat 1. Jangan lupa Roma 12 ayat 1. Itu adalah kunci yang sangat penting dalam ibadah kita pada Tuhan. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan. Bukan hari Minggu saja kita persembahkan hidup kita, tapi setiap hari. Setiap hari kita harus persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Karena tubuh dan darah Tuhan itu adalah satu-satunya yang menyelamatkan kita. Kita pegang roti dan kita bersedia. Kita ingat kata-kata Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Kita mengarahkan hati kita pada Tuhan Yesus saat ini. Lalu Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Makanlah kamu semua dari roti ini, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama. Lalu Ia mengambil cawan dan memberikannya kepada mereka. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Marilah kita minum semua. Kita tetap berdiri. Mari kita uji hati kita. Apakah benar selama ini kita tidak pernah jauh daripada Tuhan? Apakah benar selama ini dalam kita meneruskan hidup kita sampai hari ini kita tetap mengistihakan Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Karena roti dan air ini adalah lambang pada tubuh Yesus yang pernah dikorbankan, menjadi korban. Hanya melalui korban Yesus kita dapat diselamatkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya melalui tubuh dan darah-Mu Tuhan kami dapat diselamatkan. Hanya melalui tubuh dan darah Tuhan kami menemukan jalan keselamatan. Kami mempunyai Tuhan, kami mempunyai Juru Selamat. Tuhan Yesus, kami memuji menyembah Engkau karena Engkau rela menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau rela mengorbankan tubuh dan darah-Mu Tuhan semata-mata untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah selamat oleh karena kami percaya kepada-Mu. Kami sudah selamat oleh karena Engkau Tuhan. Terima kasih. Pakailah hidup kami untuk memuliakan nama-Mu, untuk menjadi saluran berkat kepada semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita silakan untuk Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita sudah mengenal dan sudah memiliki Tuhan yang Juru Selamat. Hanya melalui pengorbanan Yesus di kayu salib kita boleh mendapat Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada jalan lain. Karena Yesus katakan seperti mana ayat itu, Yohanes 15 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang boleh sampai kepada Bapa kalau bukan melalui aku. Itu adalah penjelasan Tuhan Yesus tentang dirinya sendiri. Hanya melalui Dia kita boleh mendapat jalan keselamatan, jalan keluar dari apapun. Sekarang kita memerlukan jalan itu. Sekarang sampai kita menyelesaikan hidup kita, jalan itu tetap boleh menolong kita. Bukan hanya menyelamatkan kita satu kali saja, tapi selalu senantiasa menjadi jalan keluar, jalan pengharapan, jalan sukacita. Kadang-kadang kita dalam satu minggu itu ada masa kita sedih, tetapi oleh karena kita mempunyai jalan, kita melalui jalan itu, melalui Yesus, kita mendapat penghiburan. Kalau kita jelaskan tentang jalan itu, terlalu banyak arti jalan itu.
kebenaran. Kebenaran itu juga bukan yang daripada diri kita, tapi Dia pribadi Tuhan itu yang membenarkan kita. Dulu kita semua ini adalah sesat, termasuk saya pernah sesat dulu. Tetapi oleh karena Yesus yang telah mati bagi kita, kita dibenarkan. Itu artinya kebenaran. Jangan lupa ini merupakan satu hadiah yang sangat bernilai dalam kehidupan kita. Emas permata tidak senilai Yesus. Dan hidup itu merupakan satu yang sangat penting juga. Dia melindungi kita selama kita hidup, dan Dia memberi hidup yang kekal kepada kita apabila kita berjumpa dengan Dia waktu kita meninggal dunia. Ingat, kita sudah memiliki jalan kebenaran dan hidup. Jalan itu sangat luas, sangat banyak artinya. Kadang-kadang kita dalam keadaan yang dihimpit masalah, kita berdoa ada jalan keluar. Saya percaya kita sama-sama melalui berbagai jenis keadaan. Jadi puji Tuhan, kita mempunyai jalan. Jalan itu senantiasa menolong kita. Jalan itu adalah Tuhan Yesus. Amin. Jalan itu adalah Tuhan Yesus. Bulan 9 merupakan bulan yang terakhir kita belajar tentang Buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus yang terakhir kita belajar hari ini, bulan ini adalah penguasaan diri. Penguasaan diri itu merupakan satu kekuatan bukan daripada diri kita, saudara. Penguasaan diri itu adalah satu tanda Tuhan menyertai kita yang percaya. Karena tanpa penguasaan diri daripada Roh Kudus Tuhan itu, maka kita tidak akan mampu berjalan di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu sebabnya pada hari ini kita belajar satu teks firman Tuhan yang saya sudah sediakan untuk kita hari ini, yaitu dari 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Ada 3 ayat yang saya mau kita pahami betul-betul. Bagaimana kita boleh merasa, bagaimana kita boleh dapat mengenal bahwa kita benar-benar dalam penguasaan itu. Kita boleh kenal Roh Kudus ada dalam hidup kita kalau kita mengerti teks ini. 1 Korintus 9 25 sampai 27. Firman Tuhan berkata demikian, tiap-tiap orang yang turut mengambil bahagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita yang percaya ini, kita orang Kristen ini, untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi ada beza dia untuk mendapat mahkota yang abadi. Yang kedua, 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ini bahasa gambaran. Ini bahasa gambaran yang dipakai oleh Rasul Paulus. Kita akan melihat apa arti bahasa gambaran itu. 27. Tetapi aku melatihkan tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil, ini penting, sesudah kita bersaksi, sesudah kita melayani, sesudah kita melakukan hidup kita sebagai orang Kristen, jangan kita sendiri ditolak. Ini sangat penting. Jadi kita tidak boleh lalai dengan satu penolakan itu. Apabila kita tidak hati-hati, Tuhan akan tolak kita. Tidak dia kira itu pendeta, tidak ada kira itu reverend, tidak ada kira itu pastor. Kita harus pastikan kita jangan ditolaklah. Tetapi aku melatihkan tubuhku, kita perlu melatihkan tubuh kita dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak, kata Paulus. Jadi kita harus memahami arti yang dikatakan oleh Paulus dalam bagian ini. Tema kita pada hari ini adalah menyesuaikan diri. Untuk memastikan bahwa kita ini sedang dalam penguasaan diri oleh karena Roh Kudus, ada semangat, ada sesuatu tekad dalam hati kita untuk menyesuaikan diri kita, hidup kita dengan Injil Tuhan. Tidak boleh dilepas daripada itu.
Itu adalah petanda kita sedang dikuasai oleh penguasaan diri, oleh Roh Kudus Tuhan. Kita ada semangat, kita ada satu perjuangan kita untuk menyesuaikan diri kita ini, orang Kristen ini, hamba Tuhan ini, dengan Injil Tuhan. Tidak boleh kita samakan diri kita dengan dunia ini. Tidak boleh kita samakan diri kita dengan orang yang tidak percaya. Tidak boleh. Apabila kita dikuasai oleh penguasaan diri Tuhan itu, kita pasti mempunyai satu tekad semangat menyesuaikan diri kita dengan firman Tuhan. Siapa yang bawa Alkitab? Jarang kita bawa Alkitab sekarang. Saya pinjam nih Alkitab. Ya. Jadi Bapak Ibu, supaya kamu ingat bahasa yang pada pagi ini, kamu ingat apa yang saya angkat ini. Apa ini? Alkitab. Sebagai orang yang dikuasai oleh penguasaan diri itu, pastikan pikiran kita, hati kita, tingkah laku kita sesuai dengan Alkitab. Tapi puji Tuhan, Alkitab bukan saja secara buku begini, Alkitab juga ada dalam handphone. Puji Tuhan, saya tidak anti yang pakai ini. Saya pun pakai ini juga. Kita tidak boleh anti mana-mana. Asal dia Alkitab, puji Tuhan saja. Amin. Ya, jangan saja dia tidak sama kalau dia sama, puji Tuhan. Tapi yang dari dulu kita gunakan ini. Jadi itu sebabnya kita harus pastikan hidup kita yang sedang dikuasai oleh penguasaan diri Roh Kudus itu harus kita sesuaikan diri kita, pikiran kita. Maksudnya diri itu termasuk pikiran kita, langkah-langkah kita, bicara kita. Tidak boleh cakap sembarang. Sekarang kita orang Kristen tidak boleh cakap sembarang. Amin. Katakan kepada teman kamu, jangan cakap sembarang. Kita harus ikut firman Tuhan. Amin. Bukan kamu saja, saya pun ikut firman Tuhan, saudara. Apa yang perlu kita lakukan untuk menyesuaikan diri kita dengan Injil Tuhan? Yang pertama itu, kita lihat yang pertama. Kita belajar perlahan-lahan hari ini. Yang pertama, menguasai diri dalam segalanya. Kita harus berusaha. Ini bukan selesai, saya pun belum selesai. Walaupun saya adalah seorang peserta, belum sempurna. Kita sama-sama belajar. Saya dan kamu sama-sama belajar. Amin. Kita sama-sama belajar. Firman Tuhan katakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bahagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita ini orang Kristen, kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Itulah sebabnya ada tujuan kita lain daripada orang yang belum kenal Tuhan. Kita punya tujuan adalah yang abadi itu. Tiap-tiap orang, tidak ada yang terkecuali. Tiap-tiap orang harus mengambil bahagian dalam pertandingan. Jadi kalau kita lihat ini kan, kita ini bukan semua pasta, kita ini bukan semua dekan, tapi kita semua ambil bahagian. Apa artinya? Apa artinya ambil bahagian? Jadi kita harus ambil bahagian bagaimana Alkitab ini menjadi bahan rujukan kita, bagaimana Alkitab ini boleh menjadi dasar kita itu mengambil bahagian. Bukan pasta saja yang menggunakan Alkitab dalam kehidupannya, bukan dekan-dekan saja, tetapi semua orang Kristen. Amin. Semua orang Kristen itu artinya mengambil bahagian. Mengambil bahagian dalam pertandingan. Tidak boleh kita ketinggalan. Tidak boleh kita hanya biar mereka dekan-dekan itu saja yang menjadi orang kudus. Saya ini orang kudus, tidak, saudara. Kita semua harus berusaha. Tidak ada yang sempurna. Saya pun seorang pastor belum sempurna. Saya masih belajar sama dengan kamu. Kita masih dalam gelanggang pertandingan itu. Itulah sebabnya saya katakan dari awal tadi dalam perjamuan suci, kalau menurut kemampuan kita tidak dapat masuk dalam pertandingan itu, menguasai dalam semuanya. Banyak kesilapan. Kenapa banyak kesilapan? Karena kita masih belajar. Karena kita masih di bumi ini. Tapi walaupun kita masih ada kegagalan, saya sebagai pastor pun gagal menggunakan bahasa saya. Kadang-kadang kasar. Kadang-kadang mereka pun sakit hati kalau dia saya
terlanjur bergurau dengan dia. Kadang-kadang begitu. Tapi kita puji Tuhan karena ada Roh Kudus. Amin. Ada Roh Kudus dalam hati kita. Dia kata tadi, pasca kamu salah, kamu terkasar basah, dekan itu sakit hati sudah. Oh, puji Tuhan, Roh Kudus menegur. Jadi saya boleh berdamai dengan itu. Amin. Itu biasa. Itu adalah biasa dalam kehidupan kita. Walaupun kita kadang-kadang ada kesilapan, siapapun ada masa kesilapan. Saya sebagai pastor pun sadar. Ini kelebihan kita dalam Kristen, dalam Tuhan Yesus. Ada satu yang menegur kita. Itu adalah Roh Kudus. Jadi kita masih dalam pertandingan. Belum selesai. Yang sudah selesai adalah orang yang jumpa Tuhan. Amin. Orang yang sudah jumpa Tuhan itu sudah selesai. Jadi selagi kita masih di bumi ini, kita masih dalam pertandingan. Kenapa kita perlu dalam pertandingan dengan sepenuh hati, dengan iman dan kasih pada Tuhan? Karena dalam Roma 2:6-8 katakan, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang berbuat baik, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan diri sendiri. Kita yang berjuang dalam pertandingan, kita tidak mementingkan diri sendiri, tapi kita mementingkan Tuhan melalui firman-Nya. Amin. Melalui firman-Nya, jangan lupa ini yang saya katakan ini, jangan lupa ini. Saya harus pastikan kita semua jangan lupa. Kita perlu ingat bahwa apabila kita berjumpa dengan Tuhan, nanti Dia akan menilai kita. Pastor, kamu di bumi, kamu pura-pura, Dia tahu. Kamu di bumi, kamu sungguh-sungguh, Dia tahu. Kamu di bumi, kamu betul-betul melayani saya, Dia tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Amin. Oleh karena kita tahu tidak ada yang tersembunyi, Tuhan akan menilai kita. Tuhan akan menghakimi kita sesuai dengan perbuatan kita. Itulah sebabnya kita sungguh-sungguh terlibat dalam perjuangan kita, dalam pertandingan kita sebagai orang Kristen melalui firman Tuhan ini. Karena tidak ada yang boleh jamin siapa-siapa. Saya tidak boleh jaminkan istri saya. Istri saya tidak boleh jamin anak kami. Tidak ada yang jamin seseorang. Kita sendiri akan dihakimi oleh Tuhan. Oleh itu kita harus pastikan bahwa kita sedang mengambil bahagian dalam pertandingan. Bagaimana pertandingan itu terjadi? Kita harus pastikan semua tingkah laku kita sesuai ini. Belum lagi sempurna, saya pun belum sempurna. Saya masih belajar bagaimana aplikasi ini dalam hati saya, aplikasi ini dalam langkah saya, aplikasi ini dalam percakapan saya. Semuanya kita masih berjuang. Kita sama-sama belajar. Ada yang sudah 70%, ada yang 60%, puji Tuhan. Ada yang 50%. Sekurang-kurangnya ada usaha kita. Amin. Ada usaha kita. Jangan saja kita tidak melakukan ini. Dalam pertandingan, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ini tidak boleh lepas. Karena apabila kita ingat bahwa kita akan diadili Tuhan dengan perbuatan kita tidak bosan belajar firman Tuhan. Yang kedua, ini yang kita kejar. Tetapi kita adalah untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Itu sebabnya kita mau melayani Tuhan. Saya mau tanya kamu, saya mau tanya secara umum, kenapa kamu mau menjadi orang Kristen? Jangan jawab saya, kamu jawab untuk diri kamu sendiri. Dan saya tanya kamu dekan-dekan, hai para dekan-dekan, kenapa kamu mau menjadi dekan? Dan saya bayangkan kita semua ini pastor-pastor. Hai pastor-pastor, kenapa kamu mau menjadi pastor? Jadi sudah tentu ini adalah tujuan kita kan. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota abadi. Itu sebabnya kita mau menjadi orang Kristen. Itu sebabnya kita mau menjadi HK pelayanan. Itu sebabnya kita mau menjadi pastor. Bukan supaya kita senang-senang di rumah pastor, bukan. Bukan supaya kita senang-senang pakai kereta gereja, bukan. Itu bukan tujuan kita. Kita mau menjadi penetua bukan karena kita mau pakai baju penetua setiap hari Minggu, bukan. Tujuan kita adalah untuk mendapat mahkota abadi. Amin. Untuk mendapat mahkota abadi, kita harus jelas kenapa kita mau menjadi orang Kristen, kenapa kita mau melayani Tuhan, bukan karena hal-hal yang sementara ini, karena hal-hal yang kekal. Ani tapi nak tolong menang murid Tuhan, ani tapi nak tolong menang menjadi Tuhan, ani tolong menang segala katalang terlalu melekat alang nama Tuhan. Jadi aku ngenap tuh kan jadi gitu kalau na tolong
tangan supaya kita tidak mudah putus asa. Memang melayani Tuhan ini bukan senang saja, ada masa kita mendapat cabaran. Termasuk kami pasta-pasta juga. Tetapi walau apapun cabaran, tantangan, kesusahan dalam kehidupan kita ingat ini tujuan kita. Suatu mahkota abadi. Amin. Suatu mahkota abadi. Jadi hal-hal yang kita terima sementara kita hidup ini tidak kekal. Yang kekal adalah yang daripada Tuhan. Itu sebabnya kita tidak pernah rasa rugi. Kalau kita hitung betul-betul orang pergi ditabung jual banyak untuk mereka hari ini. Kalau menurut pikiran duniawi, mereka yang untung. Tapi oleh karena kita kenal kenapa kita di gereja hari ini, oleh karena kita tahu kita mau menguatkan iman kasih kita. Karena akhir hidup kita adalah mahkota yang abadi. Dulu waktu saya di Balam, karena saya sempat dengar katakan orang Kristen ini sangat rugi. Orang Kristen ini hanya sibuk di gereja saja hari Minggu, ada persekutuan, ada doa-doa malam ini malam itu. Mereka sangat rugi kata orang. Kenapa? Karena mereka pikir hanya yang di bumi ini saja yang untung. Tetapi kita tidak berpikir seperti itu. Kita berpikir walaupun ada kesusahan, ada cabaran, ada hal-hal yang membuat kita perlu berkorban karena Tuhan, karena kita ingat ini suatu mahkota yang abadi. Bapak Ibu saudara-saudari, mungkin esok lusa minggu depan, bulan depan, mungkin kamu akan berhadapan dengan masalah. Nah, tapi masalah itu akan kita lupakan kalau kita ingat ini. Amin. Kita akan selalu dihiburkan oleh karena kata firman ini. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Firman Tuhan ini tidak tipu saudara. Firman Tuhan ini tidak akan dilupakan oleh Tuhan. Firman Tuhan ini akan digenapi pada kita yang sungguh-sungguh percaya kepada bagian ini. Mahkota yang abadi. Mahkota yang abadi itu adalah hal-hal yang kekal. Apabila kita masuk surga, itulah yang akan kita nikmati sepanjang hidup kita. Itu sebabnya kita menguasai segala sesuatu karena kita mau sesuaikan hidup kita dengan Injil Tuhan. Yang kedua, hari ini yang kita perlu kenal kenapa kita mau hidup sesuai dengan Injil Tuhan itu untuk berjuang dengan hikmat Tuhan. Itulah tanda kita dikuasai oleh penguasaan diri itu, karena kita boleh berjuang dengan hikmat Tuhan. Ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ini bahasa gambaran, bukan betul-betul tinju. Kalau betul-betul tinju itu tidak ada yang dapat lawan Muhammad Ali. Tapi Muhammad Ali sudah tua sudah. Ini bahasa gambaran. Bahasa gambaran artinya bahasa kiasan. Di sebalik bahasa kiasan itu ada arti sebenarnya. Itu yang perlu kita lihat. Apa arti sebenarnya? Sebab itu aku berlari tanpa tujuan. Kita ada tujuan kita. Tujuan kita adalah melatihkan diri kita. Melatihkan diri kita, tubuh kita. Kata Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 27 itu. Tetapi aku melatihkan tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi Bapak Ibu, ini mendorong kita semua. Sementara kita melayani, kita pastikan kita betul-betul ikut firman yang kita beritakan. Kita pastikan bahwa kita betul-betul mencintai Tuhan seperti mana yang kita war-warkan. Kita pastikan diri kita sendiri ini adalah orang yang betul-betul percaya pada Tuhan, seperti mana yang kita dorong pada orang lain. Walaupun kita bukan pastor semuanya, tapi peranan kita semua itu sama. Peranan kita semua itu kita berlari bukan tanpa tujuan, tapi ada tujuannya. Kita mau baptis karena kita mau hidup bersama dengan Tuhan. Kita mau melayani karena kita mau memberi usaha kita, memberi tenaga kita, memberi kesempatan kita pada Tuhan, karena tidak sia-sia kita melakukannya untuk Tuhan. Ada tujuan dia. Ada tujuan dia kenapa kita mau melayani, kenapa kita menjadi orang Kristen. Ada tujuan dia, bukan hanya ikut-ikutan. Tetapi Bapak Ibu saudara, kalau kamu tidak tahu tujuan kamu menjadi orang Kristen, itu sangat rugi. Sangat rugi kalau kamu tidak tahu apa tujuan kamu menjadi orang Kristen. Tetapi kita akan berbahagia.
Kita akan semangat kalau kita tahu tujuan kita. Artinya, sebab itu aku berlari. Kita sekarang masih berlari. Artinya kita berusaha menjadi orang Kristen. Kita berusaha menjadi anak Tuhan. Menjadi anak Tuhan ini bukan tidak pernah berhadapan dengan kesusahan. Menjadi anak Tuhan bukan tidak pernah berhadapan dengan hal-hal yang menyakitkan. Tidak. Kita sama dengan orang dunia juga. Kadang-kadang kita disakiti. Kadang kita berusaha buat yang terbaik, tapi ada orang yang komedi. Dia buat begini-begini. Jadi dia kritik kita. Kadang-kadang hatiku tidak senang. Kalau ibu-ibu dia masak begitu nyaman, tapi bapak-bapak komen ini kenapa begini? Ini bapak pandai komen saja. Sedangkan ibu itu begitu berusaha buat yang terbaik. Kadang-kadang hidup kita seperti itu, saudara. Kita berusaha menjadi orang Kristen, tetapi jangan heran ada juga yang mau ngomel dari belakang. Jangan peduli itu, karena kita tahu tujuan kita. Amin. Kita tahu tujuan kita. Jangan lagi kami pastor pesani. Saya sudah biasa dengan itu. Di antara kami pastor sendiri pun ada yang mau menjatuhkan, ada yang mau nyapi itu. Kalau main bola dulu di Kelehan, kalau main bola dulu masa kami di Kelehan yang masih kecil-kecil nih. Ada yang suka nyapi itu. Ada yang betul-betul main, tapi ada yang mau menjatuhkan kawan-kawan dia. Nyapi itu kata orang kayak itu. Kadang-kadang kehidupan kita sebagai orang Kristen seperti itu. Memang kita mau betul-betul berdoa. Memang kita mau betul-betul melayani. Tetapi jangan heran, saya tidak heran kalau ada orang mau menjatuhkan kita. Tapi jangan peduli, amin. Jangan peduli itu. Jangan peduli orang yang menjatuh, itu sudah biasa dari zaman Adam. Siapa yang menjatuhkan Adam Hawa itu si ular tua itu. Jadi jangan peduli. Yang kita tahu adalah tujuan kita. Apa tujuan kita menjadi orang Kristen? Apa tujuan kita menjadi hamba Tuhan? Apa tujuan kita menjadi pelayan? Apa tujuan kita menjadi dekan? Tidak sia-sia, saudara. Kalau kita tahu tujuan kita akan terus semangat. Memang lusa ada orang yang mau menjatuhkan kita, termasuk kami yang pastor. Tidak heran. Tapi jangan lemah semangat, jangan kita oleh ke belakang. Amin. Saya beritahu kita semua, jangan oleh belakang, jangan lemah semangat. Kita semua kena itu, termasuk saya. Tetapi kita harus tahu apa tujuan kita. Apa tujuan kita? Tujuan kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan kita. Amin. Untuk menyenangkan hati Tuhan kita. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Apabila kita tahu tujuan kita menjadi orang Kristen, menjadi hamba Tuhan, kita tidak akan lemah semangat, kita tidak akan murung-murung kalau ada orang yang mau menjatuhkan kita. Amin. Memang ada orang yang mau buat kita tidak maju. Itu biasa. Katakan kepada orang lain, orang sebelah kamu, itu biasa. Itu biasa. Aku kokong nanti jatuh semangat. Memang heran-heran teh dah alang datang ngelemah itu. Usite alang lisan. Termasuk kami pastor-pastor, termasuk bapak kita memang ada. Tapi dalam hati kita jangan lupa itu biasa saja. Saya tahu Tuhan akan menolong saya. Amin. Tuhan akan menolong itu semua. Itu biasa saja, saudara. Yang kedua, aku bukan petinju yang sembarangan. Ini pun bahasa gambaran. Dia bukan minta kita bertumbuk dengan ibu. Saya tahu dengan ibu ini suka bertumbuk dulu. Tapi coba dengan ibu jumpa saya dulu, belum tahu tuh. Kita pun sama juga sejarah kita dulu. Tapi puji Tuhan tidak jumpa dia. Kalau jumpa dia tidak tahu dia masih ada. Itu sejarah kita dulu. Itu bukan tujuan kata Paulus. Aku bukan petinju yang sembarangan. Ini bukan secara harafiah, bukan secara yang nyata seperti itu. Tetapi artinya petinju ini adalah kita melakukan sesuatu bukan sembarangan. Hidup menjadi orang Kristen bukan sembarangan. Melayani Tuhan itu bukan sembarangan. Menjadi anak Tuhan itu bukan sembarangan. Itu artinya memukul sembarangan. Orang Kristen ada halal tujuhnya. Halal tujuh kita adalah ini. Tidak lain itu bukan ini adalah dasar
dasar kita. Tidak sembarangan. Kita menyembah Tuhan itu tidak sembarangan. Kita memberi persembahan itu tidak sembarangan. Amin. Kamu tahu gak apa tujuan kamu beri persembahan hari ini? Kamu tahu gak? Kenapa? Kenapa kamu beri persembahan? Mungkin kamu pikir Tuhan tidak ada apa-apa, kamu beri persembahan. Itu bukan tujuan kita. Amin. Tujuan kita memberi persembahan bukan bermaksud Tuhan tidak ada apa-apa. Kita memberi persembahan, kita menyanyi memuji Tuhan karena kita bersyukur Tuhan sudah menyelamatkan kita. Amin. Kita memberi persembahan, kita melayani Tuhan, kita melakukan sesuatu untuk Tuhan bukan karena Tuhan kurang, tetapi kita mau menyatakan senang hati kita, syukur kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Itu dasar yang sangat penting. Itu sebabnya setiap kali kita memberi persembahan, terlibat dalam pelayanan, bukan bermaksud kerjaan Tuhan itu kurang. Itu adalah reaksi kita bersyukur kepada Tuhan. Itu artinya bukan sembarangan. Menjadi orang Kristen bukan sembarangan, tapi ada garis panduan kita. Garis panduan kita adalah Alkitab. Walaupun nyanyian kita tidak semerdu orang lain, tapi kita tahu Bapa Surgawi sedang mendengar kita menyanyi. Amin. Kita tahu, walaupun kadang-kadang kita tidak pandai menyampaikan firman Tuhan waktu kita ambil bagian, tapi Bapak Surgawi tahu kita berusaha betul-betul. Dia tahu, walaupun itu tidak sama dengan orang lain, tetapi dia tahu apa tujuan kita. Karena kita melakukan itu bukan sembarangan. Kita melakukan sesuatu untuk Bapa kita, untuk Tuhan kita. Jadi secara umumnya kehidupan kita ini tidak sembarangan. Kehidupan kita ini didasarkan dengan firman Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan, kita tahu tujuan dia. Seperti pagi ini kita sama-sama memuji Tuhan. Kenapa kita memuji Tuhan? Karena kita bangga mempunyai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena kita mau menyatakan isi hati kita kepada Dia. Dan dalam kelompok sel juga kita berusaha pergi ke kelompok sel. Kenapa? Karena di kelompok sel itu kita mau menguatkan satu dengan lain. Kita tahu tujuan dia. Tidak sembarangan. Kita bukan suka-suka pergi ke rumah orang. Bukan suka-suka tuan rumah juga memasak. Tidak dia sukati. Tetapi dia menyediakan air. Dia menyediakan segala-galanya. Karena dia sangat senang orang datang beribadah di rumahnya. Amin. Tidak sembarangan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dalam Tuhan tidak sembarangan. Guru-guru sekolah minggu rela mengajar anak-anak sekolah minggu, bukan karena dia pandai mengajar, tidak. Dia mau menjadi alam Tuhan di sekolah minggu karena dia tahu Tuhan akan pakai dia. Semuanya ada tujuan, bukan sembarangan. Jadi apatah lagi kalau kita yang sudah dipilih. Kita yang sudah dipilih menjadi barisan, menjadi gereja ini kepelayanan. Kita tahu kenapa kita mau terlibat. Karena kita mau menyatakan kesenangan hati kita pada Tuhan. Semuanya lah, semuanya tidak sembarangan. Kita berdoa pun memang hati kita tertuju kepada Tuhan. Walaupun kata-kata kita itu tidak seberapa. Tapi kita tahu kenapa kita berdoa. Kita berdoa karena kita mau bercakap dengan Bapa Surgawi kita. Amin. Bukan hanya kata-kata saja. Jadi hari ini saya mau dorong kamu, setiap kali kita berdoa, walaupun bahasa kita tidak sama dengan bahasa orang lain, walaupun kita tidak pandai bahasa Inggris, cakap saja apa yang boleh kita cakap. Karena kita tahu tujuan dia adalah bercakap dengan Tuhan. Tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Jadi bila-bila kamu ambil bahagian pimpin pujian, bawa saja. Tidak perlu kamu banding-banding dengan orang lain. Jangan. Tidak perlu banding. Apa yang kamu buat, buatlah dengan senang hati. Amin. Buatlah dengan senang hati. Karena Tuhan terima semua apa yang kita lakukan, asalkan dengan hati yang senang. Hati yang senang. Bukan hanya bertanding-tanding. Hari ini pada Tuhan ini yang pimpin. Minggu depan mungkin yang lain. Tidak perlu bertanding. Tidak perlu bertanding. Oh, minggu lalu, hari ini. Baca ini.
Dia bawa lagu yang begini. Nanti saya lawan dia pakai lagu ini. Jangan main lawan-lawan. Tidak ada pertandingan dalam Tuhan. Amin. Tidak ada yang lebih pandai daripada kita. Kita semua pandai. Kita semua boleh dipakai Tuhan. Amin. Tidak perlu bertanding-tanding. Jadi apabila kita tidak ada dalam hati kita, bukan sembarangan. Kita pimpin pujian bukan sembarangan. Kita main kita bukan sembarangan. Tapi kita main kita untuk meninggikan Tuhan. Jadi kalau di Ikan Kelili ini sudah sudah pandai, ada kita baru dia, ada kita baru dia nih. Jadi dia sembunyi-sembunyi belajar. Ini sudah berapa bulan dia belajar. Ya, jangan takut bapak masalah dia akan pandai. Boleh mitra? Boleh, mitra boleh. Jadi saya dorong kita seperti ini. Apapun yang boleh kita lakukan dengan senang hati. Amin. Tidak perlu bertanding-tanding. Itu sebabnya, itu tandanya kita lakukan itu bukan sembarangan. Tapi ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Yang terakhir pada hari ini, melatihkan tubuh kita. Itu artinya kita dikuasai oleh penguasaan diri itu. Melatihkan tubuh kita, menguasai seluruhnya. 27. Tetapi aku melatihkan tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Tidak ada yang tak kecuali. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini memberi ingatan kepada diri saya sendiri, kepada diri kita semua. Jangan biarkan kita ditolak oleh karena kita tidak ikut firman, oleh karena kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan biarkan kita ditolak oleh hakim, oleh Tuhan Yesus sebagai hakim. Itu sebabnya kita perlu melatihkan diri kita. Tanda kita sedang dalam penguasaan diri itu, kita selalu melatihkan diri kita setiap hari. Melatihkan diri kita sesuai dengan firman Tuhan ini, melatihkan tubuh kita untuk menguasainya. Kita ingat ini peranan kita dalam Roma 6 13 ayat 13b. Roma 6 13b, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Tuhan Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi itu sebabnya kita bersyukur karena masih ada kesempatan yang Tuhan berikan. Walaupun dulunya hidup kita ini untuk dunia, untuk diri kita sendiri, tetapi sekarang adalah untuk Tuhan. Itu sebabnya kita melatihkan tubuh kita terus menerus. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 4 ayat 13, dia katakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada yang rahasia, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ini sebelum dia menyatakan Filipi 14 ayat 12 itu, dia sudah awal-awal menyatakan bahwa dia pernah mengalami kekurangan kelimpahan. Sesudah itu baru dia katakan segala sesuatu dapat kutampung dalam dia. 14 ayat 13. Saya mungkin silap klik itu. Ini ya 14 ayat 12 ini yang lebih awal gitu. Tetapi yang dia katakan, aku segala perkara dapat kutampung dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu yang sebenarnya yang dikatakan oleh Paulus. Tapi sebelum dia menyatakan segala sesuatu yang dia dapat tanggung dalam Yesus itu, dia menyatakan bahwa dia mengalami kekurangan. Ini silap, ada satu ayatnya. Saya sebenarnya di Filipi 4 ayat 12. Sebelum Filipi 4 ayat 13 itu, dia menyatakan bahwa dia mengalami kekurangan, kelimpahan. Pengalaman Paulus begitu banyak dalam Tuhan. Sebelum dia istiadatkan Yesus itu adalah sumber kekuatannya, dia menceritakan dalam ayat 14 ayat 12 itu segala kekurangan, kelimpahan itu dia kenal itu. Jadi saudara, dalam latihan bersama dengan Tuhan, Tuhan izinkan kita kadang-kadang mengalami banyak hal yang ada yang menyenangkan, ada juga yang menyedihkan. Jadi dari pengalaman itu kita dapat istiadatkan dalam Filipi 4 ayat 13 itu, Yesus adalah sumber kekuatan kita. Kenapa? Karena dia mengizinkan kita melalui berbagai sejarah ataupun pengalaman. Itu sebabnya kita hari ini menyerahkan tubuh kita sebagai senjata kebenaran itu
Karena kita tahu ada perbedaan dia. Dulu sebelum kita kenal Tuhan, kehidupan kita adalah untuk dunia. Kehidupan kita adalah untuk diri kita sendiri. Tetapi sekarang kita mau melatihkan diri kita, tubuh kita untuk menguasai sepenuhnya. Dengan apa? Dengan mengendalikannya dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita harus berusaha untuk melakukannya dengan mata yang tertuju pada Tuhan, seperti mana yang dikatakan oleh Paulus dalam Kisah para Rasul 20 ayat 24 ini ayat yang terakhir, yang menyatakan bahwa dia memberitakan Injil supaya akhirnya dia tidak tolak, karena dia tahu perjuangannya akan diakhiri dengan satu garis akhir yang pasti. Dia katakan dalam Kisah para Rasul 20 ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil. Jadi Paulus tidak menghiraukan nyawanya karena dia tahu dia sudah di dalam tangan Tuhan. Jadi dalam konteks ini juga harus menjadi bahagian dalam kehidupan kita. Sekarang kita tahu bahwa Tuhan adalah milik kita. Kita tidak menghiraukan sedikit pun nyawa kita, walaupun kita tidak tahu apa yang di depan kita ini. Saya tidak tahu sampai bila saya hidup di bumi ini. Saya sendiri selalu bertanya pada diri saya dan berdoa seperti Tuhan, selagi Tuhan memberikan saya hidup, saya mau hidup bagi Tuhan. Ini doa saya setiap hari. Sebab saya tidak tahu sampai bila perjuangan ini. Kamu juga harus berdoa seperti itu. Tuhan, saya mau berjuang sampai akhir hidup saya untuk memuliakan nama-Mu. Karena hidup ini adalah milik Tuhan. Dan ini merupakan satu yang perlu kita lakukan. Sebab sekarang kita terus melatihkan tubuh kita menguasai sepenuhnya. Karena kita tidak tahu sampai bila perjuangan kita ini. Saya pun tidak tahu. Walaupun saya lebih muda daripada Amin Keselas, tapi jangan-jangan saya lebih awal pulang daripada Amin Keselas. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Karena saya tidak tahu, saya harus berusaha melakukan itu seperti kata Paulus, tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun karena Injil. Karena Injil, saya tidak boleh menguasai diri saya sendiri untuk kepentingan sendiri, tapi untuk Injil. Paulus tidak menghiraukan sedikit pun nyawanya. Jadi itu semangat yang luar biasa. Kalau kamu perhatikan, itu satu semangat yang luar biasa. Tidak mudah. Tetapi ini adalah tanda dia sedang dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Oleh Roh Kudus Tuhan, dia berkata, aku tidak menghiraukan sedikit pun nyawaku. Jadi saya mau bertanya kepada kita semua. Ini hanya pertanyaan saja untuk menguji diri kita sendiri. Jadi seandainya Tuhan cepat panggil kita pulang, apakah kita sudah sedia? Sudah sedia bertanggung jawab dalam kehidupan kita ini di hadapan Tuhan? Apakah selama ini kita betul-betul ikut Tuhan dengan hati yang tidak menghiraukan sedikit nyawa kita karena Tuhan? Saya selalu bertanya, saya selalu berpikir seperti itu. Kalau seandainya saya dipanggil Tuhan, bertemu dengan Tuhan, bila-bila masa, karena kita tidak tahu bila-bila saja Tuhan panggil kita. Walaupun saya sekarang bertobat, tapi saya tidak tahu bila Tuhan panggil saya. Tetapi apakah selama ini saya sudah menguasai diri saya, sudah melatihkan tubuh saya sesuai dengan firman Tuhan? Apakah selama ini saya melatihkan pikiran saya, langkah-langkah saya sesuai dengan firman Tuhan? Karena saya perlu lakukan itu, melatihkan tubuh saya menguasai seluruhnya sesuai dengan firman Tuhan. Karena saya tidak tahu bila Tuhan panggil saya. Kalau Tuhan panggil saya waktu saya tidak sedia, bagaimana? Kalau Tuhan panggil kamu waktu kamu tidak sedia, bagaimana? Hanya dua jalan kan? Tidak ada tiga jalan, dua jalan saja. Orang yang seumpama seperti domba itu, kamu baca Matius 25. Orang yang digambarkan seperti domba itu adalah orang yang sungguh-sungguh ikut Yesus. Orang yang digambarkan seperti kambing itu adalah orang yang tidak mau ikut Tuhan. Dalam mau. Jadi bagaimana?
Saya mau tanya kita hari ini, apakah kita benar-benar melatihkan tubuh kita seluruhnya untuk menyenangkan hati Tuhan? Jadi selagi ada kesempatan kita berpikir, kita harus menggunakan prinsip Paulus ini. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Jadi kita harus berjuang bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan Yesus. Itu saya mau nyatakan bahwa kita harus berusaha menyesuaikan diri kita dengan Injil, karena itu tanda kita dikuasai oleh Roh Kudus yang membuktikan bahwa kita sedang dalam penguasaan diri, menguasai sepenuhnya dalam segala hal, berjuang dengan hikmat Tuhan dan melatih tubuh kita dengan sepenuhnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberi peluang kepada kami untuk menguji hati kami, untuk menguji hidup kami, apakah kami senantiasa dikuasai oleh Roh Kudus-Mu, dan apakah kami senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kehidupan kami sebagai orang percaya adalah kehidupan yang dalam pertandingan. Kami sedang dalam pertandingan. Semua kami dalam pertandingan. Kami harus bertanding sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Tuhan, mampukan kami semua agar kami dapat mencapai ke garis akhir dengan suksesnya, dengan jayanya, oleh karena kami mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami semua. Saya tidak tahu apa yang sedang kami hadapi, tetapi Tuhan mengenal siapa kami. Tuhan mengenal usaha kami. Tuhan mengenal kekuatan iman kasih kami. Tuhan Yesus, kuatkanlah kami semua, dan biarlah kami semua semangat dalam Engkau Tuhan, karena kami sangat percaya hanya Roh Kudus-Mu dan terang firman-Mu itu adalah sumber kekuatan kami untuk mencapai garis yang terakhir. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami tidak tahu bila kami akan pulang kepada Engkau, tapi yang pasti kami akan pulang tepat pada waktunya. Sebelum kami pulang, biarlah kami sungguh-sungguh masuk dalam pertandingan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus, supaya kami tidak akan ketinggalan, supaya kami tidak akan menyimpang daripada jalan Tuhan. Mampukan kami semua, Roh-Mu yang kudus terus menjelaskan arti firman Tuhan ini dalam kehidupan kami semua. Haleluya Bapa, haleluya. Di dalam dan melalui nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Jadi sekian saya memberi masa kepada hambanya untuk memberitakan berita gereja atau berita sidang, dan terus diakhiri dengan doa bersumpah. Doa berkata.